Oke guys, balik lagi channel YouTube gue. Kali ini gue akan bahas tentang bagaimana sih hubungan antara PPh yang tadi gue bilang di sini bahwa dia itu adalah pajak yang dikenakan setahun sekali, gitu ya. Ya, atau periodenya adalah tahunan, dengan PPh pemotongan pemungutan yang sudah kita pelajari di semester lalu kalau untuk yang di PKN STAN, atau yang kalau teman-teman yang di selain PKN STAN mungkin sudah mempelajari juga tentang PPh pemotongan pemungutan. Ini bagaimana hubungannya? Yang ini adalah masa dia atau bulanan. Nah, jadi guys, pada dasarnya PPh itu dia adalah pajak tahunan, yang mana ini nanti dipertanggungjawabkan dengan yang namanya SPT tahunan PPh. Ya, baik ada PPh orang pribadi atau PPh badan, kan gitu. Nah, kemudian jadi dia akan menghitung berapa penghasilan selama setahun tersebut dan dihitung berapa sih PPh setahun, kan gitu. Nah, tetapi dalam perjalanan PPh setahun itu, nah ini juga untuk memenuhi salah satu prinsip yang dulu pernah kita bahas juga, prinsipnya four maxims dari Adam Smith. Salah satunya adalah convenience of payment. Maka DJP itu juga mengenakan yang namanya PPh pemotongan pemungutan, yang artinya apa? Artinya itu sebulan sekali atas penghasilan yang diterima secara bulanan, ya, ataupun misalnya selain yang bulanan, ya, misalnya pokoknya setiap wajib pajak itu wajib pajak orang pribadi itu mendapatkan penghasilan, ya, maupun badan itu mendapatkan penghasilan, itu bisa dipotong PPh, ya, yang dipertanggungjawabkan secara bulanan oleh si pemotongnya tentu. Nah, PPh pemotongan pemungutan itu guys, ya itu kan pernah kita bahas juga bahwa PPh pemotongan pemungutan itu ada yang bersifat non final, ada yang bersifat final. Ya, yang non final itu ada apa aja? Ada PPh 21, 22, 23. Sedangkan yang final tuh ada PPh pasal 4 ayat 2, ada PPh 21 final, ya. Ada PPh 15 final. Nah, ini juga ada PPh 15 yang non final juga ada ya, guys. Nah, ini yang pot-pot. Selain yang ada pot-pot, ada juga ini disebut dengan kredit pajak ya guys. Kredit pajak artinya apa? Kredit pajak ini nanti dia bisa menjadi pengurang PPh yang harus dibayar di akhir tahun oleh si wajib pajak. Ya. Jadi contoh misalnya di sini ada, misalnya terutangnya adalah 500 juta misalnya. Nah, nanti kita akan lihat kredit pajaknya berapa. Nah, kredit pajak itu ada yang satu dia modelnya pemotongan pemungutan, ada yang modelnya dia dibayar sendiri. PPh yang dibayar sendiri secara bulanan, secara masa per masa oleh si wajib pajak. Itu yang disebut dengan PPh pasal 25. Nah, yang bisa menjadi kredit pajak yang mana guys? Nah, yang bisa menjadi kredit pajak adalah tentu PPh pot-pot yang non final, ya. Kemudian ada PPh yang dibayar sendiri, ya. Dan PPh final itu tidak bisa menjadi kredit pajak. Ya, PPh final tidak bisa menjadi kredit pajak. Jadi yang bisa dijadi kredit pajak hanya yang PPh pot-pot yang sifatnya non final dengan PPh yang dibayar sendiri. Nah, contoh adalah PPh yang non final ada di sini, misalnya 200 juta. Yang final ada total PPh yang dibayar 100 juta. Yang dibayar sendiri misalnya totalnya 50 juta. Atau jangan deh, 150 juta. Nah, maka berapa kredit pajak yang bisa diperhitungkan? Yang bisa diperhitungkan adalah 200 dan 150. Berarti ini nanti akan kita kurangi dengan 200 juta, kita kurangi dengan 150 juta, maka hasilnya adalah kurang bayar yang harus dia bayar di pada saat sebelum pelaporan SPT tahunan PPh baik OP maupun badan itu
adalah 500 kurangi 200 kurangi 150, yaitu berapa nih? 150 juta. Berarti kurang bayar adalah 150 juta yang harus dibayarkan sebelum pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi maupun SPT tahunan PPh badan. Nah, ini guys ya. Jadi ini adalah hubungan antara PPh yang gue bilang tadi, dia dipotongnya setahun sekali atau dibayarnya, bukan dipotongnya, yang harus dipenuhi kewajibannya setahun sekali, dengan PPh pemotongan pemungutan dan PPh yang dibayar sendiri yang dibayar secara massa atau sebulan sekali. Oke guys, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan tonton video selanjutnya guys. Thank you, bye bye.